Inilah kisah perjalanan Rio, Aga, dan Robby menyusuri Nusantara, memberi makna dan perspektif baru pada kopi Indonesia dalam Viva Barista. Semakin menjamurnya kafe dan coffee shop, otomatis membuat profesi barista semakin dibutuhin. Dicari barista dan peracik kopi yang qualified, yang bisa membuat cappuccino, latte, espresso dengan cara yang benar, sampai ke detail terkecil. Dari kami bertiga, jelas Aga yang paling tahu. Makanya kemarin diajak kita untuk datang ke sekolah barista yang ada di Jakarta. Tuh, asik kan? Di sini Yoi. Halo. Cahedi. Ini kenalin, Halo. ini Rio. Rio. Kita dari Viva Barista. Anomali kan ada banyak nih cabangnya. Sekolah baristanya hanya di Senopati aja atau Kalau untuk kelas sih kita baru di sini aja ya. Oh. Jadi Indonesia Coffee Academy-nya baru ada di Senopati. Oh, namanya aja. Indonesian Coffee Academy. Betul. Oh, Namanya oke. Indonesia Itu Coffee Indonesian Academy. Coffee Academy yang bikin memang Anomali sendiri. Anomali. Nah, Anomali ini salah satu pelopor kayak generasi ketiga di Indonesia lah gitu. Dia cukup lama ya, udah cukup lama. Dari kapan sih? Kita dari 2007. 2007. Sekolah barista itu apa sih yang dipelajarin? Kayak Kita jadi ada beberapa sih kurikulumnya. Ah. Ada yang basic espresso buat yang benar-benar pemula gitu. Jadi yang beginner kita pelajarin dari coffee knowledge-nya, tapi teorinya kurang lebih ya paling banyak 40%. Akan banyak dipraktekkan. Praktek ya? Prakteknya bikin espresso gimana, terus steamingnya gimana, sama tuang susu ke kopinya sendiri gimana. Tapi ada juga yang lain-lain kayak cupping, terus latte art. untuk biayanya? Kalau untuk kelas basic, kita cost-nya itu 3 juta untuk 3 kali pertemuan, 3 sesi. Berapa lama jadi? Satu sesinya 3 jam, 3 jadi jam. total 9 jam. Pantasan kopi mahal ya. Ini namanya portafilter. Oke. Nah, jadi ini kamu giling kopi di sini, Bi. Misalkan nih, giling nih kopinya udah jadi bubuk nih. Oke. Kan belum padat nih. Nah, Nah. kamu padatin pakai itu, Bi. Yang nih, ulekan. Gitu. Terus baru dimasukin ke sini. Klek. Baru dimasukin ke sini. Nah, itu Kalau ada ini manual, ini otomatis berarti ya, kayak mobil. Ini dari zaman Belanda nih buat apa namanya? Kamu orang pribumi, cetak sertifikat. Cepat dulu seperti ini. Oh, ini biar bau kertasnya hilang ya? Betul. Itu gasnya keluar tuh ya? Ini gasnya keluar gitu. Kita ambil 30 detik tadi. kurang 30 lebih. detik ya? 30 Itu standarnya ya? Betul. Seru gak? Mantep kan? Seru Asik juga ya men, belajar. sekolah barista Bi, tuh. gimana kopi? Gila lu. Tubruk ya. Masih. Iya, tubruk. Elah, lu klasik banget sih. Ayo, ntar gue ajak tempat lain deh. Yuk. Aku udah sering denger nih tentang Q grader gitu ya. Tapi sebenarnya aku agak masih bingung sih. Q grader itu apa sih kalau di dunia kopi? Q-grader itu sebenarnya profesinya kan orang yang mengcupping kopi gitu. Jadi orang yang memang cicipin kopi. Itu ada sertifikasinya sendiri gitu, Mbak? Iya, ada tesnya. Terus ada masanya pula, jadi kayak sertifikatnya tuh nggak cuman kayak lulus sekarang, kayak dokter kan lulus terus jadi dokter terus gitu. Kalau Q-grader tuh nggak Ngambilnya harus di luar negeri? juga, di Indonesia udah ada. Oh, oke. Nah, Jadi aku di- sendiri juga di sini sih, Oh, Mbak Mira ngambilnya di di sini? Indonesia. Ya. Sekarang tuh Caswell udah jadi kayak kita sebutannya SCA Campus. SCA Campus itu lab yang tersertifikasi oleh SCAA. Jadi lab kita itu sudah terstandar internasional lah gitu. Jadi kita bisa mengadakan Q-grader. Enggak, lo nggak mau jadi Q grader? Gue udah sempat ikut kelasnya. Mahal ya? Berapa sih, Mbak? Kurang lebih $1.500 kok. Oh, kalau salah ngulang lagi. Iya, tapi ngulang cuman kayak materi yang gimana nggak lulus aja sih, nggak keseluruhan Kak. Nggak. Mbak Mira, kata aja, lo salah satu yang punya sertifikasi Q grader pertama ya di Indonesia. Kebetulan di 2009 itu pertama kali diadain di Indonesia. Jadi
baru pertama? apply pertama, angkatan pertama. Itu ada pengaruhnya nggak misalnya Q grader itu berpengaruh dengan selera masing-masing individu? Mungkin selera kan berpengaruh terhadap opininya dia. Memang awalnya seperti itu, tapi biasanya kalau udah ikutin kelas dan sudah tahu standarnya, akhirnya kita mengikuti juga. Makanya gunanya kalibrasi sih itu. Jadi kita benar-benar satu penilaian gitu. Jadi nggak mungkin lagi jadi terlalu jauh beda. Mungkin selera tetap ada kayak nggak suka asem, nggak suka pahit gitu. Tapi kalau kita terkalibrasi kita udah tahu kayak parameternya. Netral ini ya. Kita begitu jadi Q grader kita benar-benar udah nggak bisa lagi suka atau nggak suka sih. Harus sesuai dengan parameter. Iya. Objektif lah ya. Betul. Iya. Itu berarti mengandalkan lidah gitu. Benar banget. Berarti bisa lihat lidahnya. Waduh. Gue langsung nervous nih. Itu agak bahaya. Itu agak bahaya. Iya, siapa tahu Anti-shock kapal. nih. Benar, udah siap ya lihat gue ya. Udah siap ya. Iya, dapat uang, men. Iya, ini Indra ini. Udah siap. Dia panik. Dia panik. Bener kan, Bi? Gak kapalan semua nih. Lebih. Kaget kan? Lebih. Kan belum lihat ya. Anu kan. Jadi cewek tuh biasanya lidahnya lebih peka sih dibandingin cowok gitu. Jadi makanya kalau cewek lebih mudah sebenarnya kalau untuk jadi cover gitu. Terus kalau masalah peka memang ada juga yang bawaan ya. Cuma kalau sebenarnya sih intinya kayak sering aja sih, terkalibrasi aja. Ada pantangan-pantangan gitu misalnya untuk menjaga lidahnya nggak boleh makan terlalu panas. Oh iya dong, nggak boleh ngerokok, nggak boleh makan boleh pedas, ngerokok, nggak boleh panas-panas.